Halo teman-teman, selamat datang di Dewe Misteri. Kali ini saya akan membahas 5 elemen atau weton yang sering teman-teman tanyakan kepada saya. Dalam tradisi Jawa, setiap hari pasaran dalam weton, legi, pahing, pon, wage, dan kliwon dihubungkan dengan elemen atau simbol tertentu. Elemen-elemen ini dianggap memiliki pengaruh terhadap karakter dan nasib seseorang. Hari Pancawara digunakan sebagai hari patokan untuk hal-hal yang bersifat spiritual yang di setiap harinya memiliki makna tersendiri. Di dalam kebudayaan Jawa, mereka mengenali 7 hari Masehi atau Dino sebagai sebuah siklus dari energi bumi, sedangkan 5 pasaran merupakan sebuah siklus dari energi langit. Masing-masing dari 5 pasaran mempunyai sifat karakter, keistimewaan dan juga kunci suksesnya sendiri-sendiri. Simak penjelasannya hingga akhir agar mendapatkan jawaban yang lengkap. 1. Pasaran legi. Pasaran legi mempunyai bobot 5, dan merupakan pemegang segel dari cakra seks langit, yang berelemen kayu atau udara. Pasaran legi mempengaruhi psikologis manusia menjadi optimis dan mempunyai banyak keinginan. Malaikat pelindungnya adalah malaikat Israel AS. Jadi yang menjadi inti atau kunci dari orang-orang pasaran legi itu, adalah optimisme dan juga keinginan yang mereka miliki. Hal itu merupakan senjata, merupakan pisau bermata dua yang dapat digunakan untuk kebaikan ataupun dapat menghancurkan dirinya sendiri. Sudah disebutkan bahwa pasaran legi berelemen kayu, di mana arah mata angin timur juga berelemen kayu, oleh karena itu pasaran legi duduk atau berkuasa di arah timur. Pasaran legi disimbolkan dengan warna aura putih, yang artinya weton legi orangnya titen, di mana hal ini juga termasuk salah satu keistimewaannya. Cakra seks langit yang dimiliki pasaran legi merupakan kekuatan pemberi keinginan dan optimisme, dan jika dilihat dari sistem alam kunci kesuksesan pasaran legi ada pada fokus dan kedisiplinan. Pasaran legi orangnya butuh tantangan, baik dari diri sendiri maupun dari luar, dan jika dia sudah menentukan suatu tindakan maka harus fokus dan diselesaikan. Agar rencana-rencana besar yang dia miliki dapat terselesaikan dengan baik, orang-orang legi butuh pengendali dan seorang pemimpin yang baik. Oleh karenanya pasaran legi merupakan partner dari pasaran pon dalam mewujudkan kejayaan. Pasaran pon dikenal sebagai orang dengan pribadi dan karakter yang tegas dan jelas, mereka disiplin sesuai dengan prosedur yang ada dan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itulah untuk melatih atau belajar kedisiplinan, orang-orang legi akan sangat cocok berpartner dan belajar dari orang-orang pon. Jika orang legi dapat belajar dari mereka, maka orang legi akan menjadi istimewa, yaitu mereka akan lebih mudah untuk mewujudkan sesuatu, gampang dalam meraih impian yang dicita-citakan dibandingkan dengan pasaran-pasaran lainnya. Potensi negatif akan muncul jika mereka tidak mau belajar disiplin, yaitu banyak impian dan cita-cita yang menjadi tidak terselesaikan, dan pasaran legi akan kehabisan waktu. Fisik manusia ada umurnya, akan ada saatnya tidak sesehat, sekuat, dan semudah sekarang, karena itulah sangat penting untuk fokus dan disiplin pada apa yang sudah dipilih dan ditentukan, jangan sebarkan energi itu kemana-mana sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Dalam sistem alam semesta, pasaran legi ini didukung dan dikuatkan oleh pasaran wage, di lain pihak juga dilemahkan oleh pasaran pahing, pon, dan kliwon. Power baik dari pasaran legi dapat digunakan untuk mempelajari banyak ilmu. Jika tidak digunakan untuk mempelajari banyak ilmu, maka larinya akan mengarah pada hasrat seksual. Tugas pasaran legi dalam hidupnya adalah untuk menunjukkan jalan dan memberi petunjuk, karena itulah orang-orang legi harus belajar banyak ilmu untuk bisa membuka jalan kepada orang lain. Bagi orang yang lahir di pasaran legi, sadarilah dalam diri Anda ada kekuatan yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk menaikkan derajat Anda. 2. Pasaran pahing. Pasaran pahing bobot nilainya 9 dan merupakan pemegang segel cakra jantung langit di mana disimbolkan dengan elemen api. Karena berelemen api, maka pasaran pahing memiliki psikologi sebagai seorang yang bersemangat tinggi, baik hati, tidak tegaan serta pecinta keindahan,
sehingga pasaran ini juga sering disebut sebagai pasarannya seniman. Namun pasaran pahing juga mempunyai kelemahan, yaitu mudah dipengaruhi dan mempengaruhi, egois, dan cenderung agresif. Kunci utama dari karakter psikologis orang pahing adalah sifat alami dari elemen api. Pahing berelemen api, arah selatan juga berelemen api, oleh karena itu pasaran pahing berada dan berkuasa di arah selatan. Pasaran pahing malaikat pelindungnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail mempunyai tugas memberikan kemakmuran pada semua makhluk, oleh karena itu pasaran pahing orangnya banyak yang royal, suka memberi, dan tidak pelit. Pasaran pahing menyimpan power atau bobot Neptu yang paling besar dibanding pasaran lain yaitu 9. Hal ini disebabkan pasaran pahing merupakan pasaran yang menyimpan siklus energi langit terbesar, yaitu matahari. Pasaran pahing merupakan partner dari pasaran wage dalam hal penciptaan, di mana pahing adalah cinta sedangkan wage adalah ilmu. Dalam setiap penciptaan harus didasari dengan cinta dan dikerjakan dengan menggunakan ilmu, oleh karena itulah pahing harus belajar bekerja sama dengan orang-orang wage, atau dapat mengambil pelajaran dari orang wage yang suka mempelajari ilmu. Kunci kesuksesan pahing ada pada kebaikan hati dan kemauannya untuk belajar, perbuatan baik dan wawasan keilmuan dari pasaran pahing tersebut akan menentukan kemuliaan hidupnya. Dalam sistem alam semesta, pasaran pahing didukung dan dikuatkan oleh pasaran legi dan yang melemahkannya adalah pasaran pon, wage dan kliwon. Pasaran pahing dikendalikan atau dilemahkan agar tidak terlalu agresif dan agar tidak mudah membakar dan dibakar. Tugas pahing dalam kehidupan ini adalah untuk memberi dan menumbuhkan. Dengan ilmu, cinta, dan karya, pasaran pahing akan menjadi terhormat. Pahing adalah wujud manusia dalam cinta dan cinta dalam wujud manusia. Pasaran ini memiliki wadah cinta yang luar biasa. Tetapi cinta itu harus dikendalikan dengan ilmu, sebab cinta yang tidak berilmu maka akan menjadi sebuah kesalahan. 3. Pasaran pon. Pasaran pon mempunyai bobot Neptu 7 dan merupakan pemegang segel cakra dasar langit yang berelemen logam. Dipengaruhi elemen logam, pasaran pon memiliki watak tegas, keras hati, disiplin, dan setiap bertindak atau melakukan sesuatu selalu terarah dan jelas. Pasaran pon mempunyai elemen logam di mana sama halnya dengan arah barat yang juga memiliki elemen logam, oleh karena itu pasaran pon duduk dan berkuasa di arah barat. Keistimewaan lain dari pasaran pon adalah disimbolkan dengan watak dari Sang Hyang Kamajaya atau sebutan lainnya adalah Kamadewa, yang konon merupakan anak Semar dengan Dewi Sri. Sang Hyang Kamajaya atau Kamadewa merupakan dewa cinta atau asmara yang berparas sangat tampan dan elok, dan menjadi lambang laki-laki yang sempurna di kahyangan. Pasaran pon yang memiliki elemen logam mampu mengendalikan pasaran legi yang berelemen kayu, sedangkan pasaran pon sendiri dikendalikan oleh pasaran pahing yang berelemen api. Jadi logam mengendalikan kayu dan logam dikendalikan oleh api. Di samping memiliki watak baik, pasaran pon juga mempunyai kelemahan atau kekurangan, yaitu terletak di hati atau pada masalah asmara. Jika mereka pria maka kelemahannya ada pada wanita dan soal cinta, namun jika dia adalah seorang wanita, kelemahannya ada pada emosinya sendiri atau keegoisan yang mendominasi. Agar pasaran pon tidak mudah dikalahkan atau ditaklukkan, mereka butuh dan harus belajar ilmu. Guru terbaik bagi pasaran pon adalah pasaran kliwon, karena pasaran pon dikuatkan oleh pasaran kliwon yang merupakan pemegang segel spiritual. Jadi jika orang-orang pon mau belajar spiritual, maka akan sangat luar biasa power dan kemampuan yang akan mereka miliki. Di sisi lain pasaran pon dilemahkan oleh pasaran pahing dan wage. Dalam sistem alam semesta, seseorang dilemahkan, dikendalikan ataupun ditaklukkan, agar memiliki pengendalian diri yang baik dan memiliki kekuatan. Bentuk alis mata Anda akan memberitahukannya kekuatan akan keluar jika pasaran pon dapat mengendalikan diri. Dari pengendalian diri akan tercipta fokus, di mana fokus menjadi salah satu kunci dari kekuatan. 4. Pasaran wage. Pasaran wage mempunyai bobot 4 dan merupakan pemegang segel cakra ajna langit yang berelemen air. Orang pasaran wage dipercaya mempunyai wawasan yang luas, kreatif, dan pandai berstrategi.
Sehingga orang Wage cenderung realistis dan analitik, yakni suka menganalisis persoalan dengan akal pikirannya. Seperti disebutkan bahwa Wage berelemen air, di mana arah utara juga berelemen air. Oleh karena itu pasaran Wage duduk dan berkuasa di arah utara. Sebagai pasaran yang memegang segel cakra ajna langit yakni wadahnya ilmu, pasaran Wage mempunyai malaikat Jibril sebagai pelindungnya yang bertugas sebagai penyampai wahyu. Jadi keistimewaan pasaran Wage ada pada akalnya, dan hal itu berpengaruh pada orang Wage di mana menjadikannya memiliki wadah ilmu yang besar, sehingga mereka pandai untuk berpikir, berstrategi, dan merupakan pengendali. Orang-orang Wage menjadi pengendali jika mereka berilmu, sebab memang sejatinya yang menjadi pengendali adalah ilmu. Dalam sistem alam semesta, pasaran Wage sebagai pemegang cakra ajna langit mampu mengendalikan cakra-cakra pasaran di bawahnya kecuali Kliwon yang adalah pemegang cakra mahkota langit, oleh karena itulah orang Wage disebut cocok dengan orang Kliwon. Dan menariknya bahwa Kliwon merupakan wadah dari spiritual, jadi dapat dipahami bahwa yang dapat mengendalikan pasaran Wage adalah orang-orang spiritual, ataupun juga si Wage dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan cara belajar dan laku ilmu spiritual. Sebab tanpa adanya spiritual, pasaran Wage dapat berpotensi besar untuk menjadi liar dan menjadi semaunya sendiri. Akal akan menjadi liar ketika dia tidak dikendalikan oleh power spiritual. Kunci kesuksesan dari pasaran Wage ada pada pengendalian diri serta dengan belajar dan laku spiritual. 5. Pasaran Kliwon. Pasaran Kliwon mempunyai bobot Neptu 8 dan merupakan pemegang segel cakra mahkota langit dengan elemen tanah. Elemen tanah pada pasaran Kliwon membentuk psikologis manusia menjadi kuat dan kokoh dalam pendirian, di mana hal itu disimbolkan dengan gunung. Kliwon adalah pasaran yang menjadi waktu bagi turunnya wahyu, dan berperan sebagai pancer atau pusat, oleh karena itulah pasaran ini duduk dan berkuasa di arah tengah. Anda ambisius atau sosok yang tenang? Bentuk alis mata Anda akan memberitahukannya pasaran Kliwon mempunyai malaikat rahmat sebagai malaikat pelindungnya. Keistimewaan pasaran Kliwon adalah dirinya sendiri, yaitu dirinya mampu menyerap dan menyimpan potensi dari keempat pasaran lainnya. Kliwon memiliki sisi kepemimpinan dari pasaran Pon, memiliki sisi optimisme dan pasaran Legi, memiliki cinta dari pasaran Pahing, dan memiliki ilmu dari pasaran Wage. Namun selain sisi positif, pasaran Kliwon juga memiliki potensi negatif dari empat pasaran tersebut. Jika potensi negatif itu muncul, maka orang-orang Kliwon dapat bersikap keras kepala dan bebal, sehingga akan sulit untuk dinasihati. Kliwon merupakan brahmananya pasaran di mana menjadikan orang-orang Kliwon menempati posisi atas, yaitu posisi mahkota. Kunci kesuksesan dari orang-orang yang lahir pada pasaran Kliwon ada pada cinta dan kerendahan hati. Dalam sistem alam semesta, pasaran Kliwon dikuatkan atau didukung oleh pasaran Pahing, yang merupakan bentuk lain atau pemegang segel dari cinta kasih. Jadi pasaran Kliwon ini memang mutlak harus memiliki cinta kasih. Selain untuk membuat dirinya seimbang juga akan dapat membuatnya lebih kuat. Yang dapat mengalahkan pasaran Kliwon adalah pasaran Legi, yang merupakan wujud lain dari agama. Ketika pasaran Kliwon memiliki cinta kasih dan menerapkannya dengan mencintai seluruh ciptaan Tuhan, maka semua potensi Kliwon akan dapat keluar dan bermanfaat untuk orang banyak. Di saat itulah Kliwon sangat berpotensi menjadi perantara turunnya wahyu. Demikian penjelasan keistimewaan hari pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia dan sehat selalu.